Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium penguji dan kalibrasi. Video-video sebelumnya kita masih bincang-bincang tentang klausul 6, yaitu persyaratan sumber daya. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa konsensus ISO 17025 tentang persyaratan sumber daya mulai dari 6.1 sampai dengan 6.6. 6.1 itu tentang umum atau general, tidak banyak yang kita perlu diskusikan. Kemudian 6.2 konsensus tentang persyaratan personil. Kemudian 6.3 tentang persyaratan kondisi laboratorium tempat kita bekerja. Kemudian 6.4 tentang persyaratan peralatan. 6.5 tentang persyaratan ketertelusuran metrologi. Dan yang terakhir 6.6 tentang persyaratan jasa-jasa dari pihak eksternal. Tetap kita mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa semua konsensus ISO berbasis kompeten. Everything is kompetensi. Jadi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman laboratorium diminta untuk mampu membuktikan kompetensi dari setiap klausul ISO. Nah, untuk persyaratan sumber daya kita harus mampu membuktikan kompetensinya mulai dari klausul 6.2 tentang persyaratan personil sampai dengan 6.6. Tetap kita menerapkan formula DIR. Untuk membuktikan kompetensinya, tetap kita menggunakan formula DIR. Documentation, Implementation, dan Recording. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang klausul 6.4 tentang peralatan. Nah, di bincang-bincang singkat kita hari ini kita akan membahas tentang klausul 6.5, yaitu tentang persyaratan metrologi, dan 6.6 tentang persyaratan jasa-jasa dari pihak eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetap kita ingat formula DIR. Nah, untuk klausul 6.5 itu tentang persyaratan metodologi, ada 5 yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama tentang proses pelaksanaan kalibrasi. Jadi objeknya tentang ketertelusuran metodologi, subjeknya adalah tentang alat. Jadi ketertelusuran metrologi yang pertama perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat prosedur tentang kalibrasi alat. Yang kedua, sesuai dengan konsensus ISO, yaitu tentang prosedur pengadaan CRM, Certified Reference Material. Kita sudah tahu fungsi daripada CRM ini adalah sebagai pembanding. Sebagai pembanding untuk mendapatkan data yang akurat dan untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga ya adalah pelaksanaan kalibrasinya itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu tentang uji kinerja. Dan yang terakhir yaitu tentang pengelolaan CRM. Jadi Bapak Ibu sekalian, di klausul 6.5 ini tentang persyaratan ketertelusuran metodologi adalah ada 5 yang perlu kita perhatikan. Kami ulangi lagi, yang pertama tentang prosedur pelaksanaan kalibrasi, yang kedua adalah tentang pengadaan CRM atau Certified Reference Material, bisa juga disebut sebagai RM, Reference Material, bisa juga disebut sebagai SRM, Standar Reference Material, bisa juga disebut sebagai bahan pembanding. Yang ketiga adalah pelaksanaan kalibrasinya itu sendiri. Yang keempat adalah pelaksanaan uji kinerja atau performance check atau intermediate check atau uji fungsi. Nah, yang kelima adalah pengelolaan CRM.
Nah, ini secara singkat tentang klausul 6.5. Nah, yang terakhir dari persyaratan sumber daya adalah klausul 6.6, yaitu persyaratan jasa-jasa dari pihak eksternal. Nah, jasa-jasa dari pihak eksternal ini berdasarkan konsensus ISO, yang pertama kali pihak manajemen laboratorium harus menentukan kriteria jasa-jasa yang akan digunakan. Nah, adapun jasa-jasa yang akan kita gunakan itu paling tidak ada 6. Jadi jasa-jasa dari pihak eksternal. Tapi sebelumnya kita bahas 1 sampai dengan nomor 6. Biasanya orang memberikan istilah barang dan jasa. Tapi untuk kali ini kita bedakan apa itu barang dan apa itu jasa. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, kita menentukan kriteria jasa-jasa yang akan kita gunakan dari pihak eksternal. Apa saja jasa-jasa dari pihak eksternal yang bisa digunakan oleh laboratorium? Paling tidak ada 6. Yang pertama adalah tentang pembelian barang. Barang itu bisa berupa alat, bisa berupa reagensia, sedangkan alat bisa berupa instrumen atau wear glass. Kemudian yang kedua adalah jasa dari pelatihan, ya, pembelian jasa tentang pelatihan personel. Yang ketiga adalah pembelian jasa dari pihak PUP, penyedia uji profesiensi. Yang keempat adalah pembelian jasa subkontrak pengujian atau subkontrak kalibrasi. Kemudian jasa kalibrasinya sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah jasa perawatan alat jika diperlukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada 6 item barang dan jasa dari pihak eksternal yang bisa digunakan oleh laboratorium. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika kita akan menggunakan jasa dari pihak eksternal tentang pembelian barang, maka kita harus menentukan kriterianya. Kemudian, jika kita akan menggunakan pembelian jasa dari pihak kalibrasi alat, kita juga menentukan kriterianya. Demikian pula jasa dari PUP, penyedia uji profesiensi, termasuk jasa subkontrak pengujian, kemudian jasa pelaksanaan kalibrasi itu sendiri, dan jasa perawatan. Nah, untuk ada 2 yang perlu kita perhatikan dari pihak eksternal ini. Boleh saja suatu laboratorium membuat suatu kebijakan. Apa kebijakannya? Tidak melaksanakan subkontrak pengujian, tidak melaksanakan subkontrak kalibrasi. Berarti kita tidak perlu membuat prosedur tentang subkontrak pengujian atau subkontrak kalibrasi. Bisa saja laboratorium yang kedua menetapkan kebijakan tidak melaksanakan atau tidak menerima jasa perawatan alat. Tetapi jika laboratorium menetapkan akan menggunakan jasa perawatan alat, maka sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi, laboratorium wajib menentukan kriterianya. Nah, setelah jasa-jasa dari pihak eksternal ini telah kita tetapkan kriterianya, kemudian kita melaksanakan pembelian jasa dari pihak eksternal berupa barang, jasa pelatihan, jasa kalibrasi alat, jasa subkontrak pengujian, jasa uji profesiensi, dan yang terakhir jasa perawatan alat. Maka menurut konsensus ISO, kita wajib mengevaluasi jasa-jasa dari pihak eksternal. Jadi Bapak Ibu sekalian, klausul yang terakhir ini tentang sumber daya fokus tentang pengadaan jasa dari pihak eksternal. Ada 3 yang fundamental. Yang pertama, kita menentukan kriterianya. Yang kedua, kita melaksanakan pembelian jasa dari pihak eksternal. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi.
Nah, semuanya Bapak Ibu sekalian berakhir pada pembuktian. Misalnya saya selalu bertanya, apakah saudara telah melakukan evaluasi terhadap jasa kalibrasi alat? Apakah saudara telah melakukan evaluasi terhadap penyedia jasa uji profesiensi? Apakah saudara telah mengevaluasi penyedia jasa barang dan seterusnya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang klausul 6.5, yaitu persyaratan metodologi, dan klausul 6.6, yaitu tentang persyaratan jasa-jasa dari pihak eksternal. Yang terakhir, mengingatkan Bapak Ibu sekalian, untuk sukses di dalam mempersiapkan akreditasi laboratorium berdasarkan ISO 17025, ada 4 kata kunci yang menurut kami baik kalau ini dihafalkan. Kata kunci yang pertama untuk sukses akreditasi adalah komitmen. Semua personil diminta atau dituntut untuk menunjukkan komitmennya. Yang kedua, teamwork, kerjasama antara semua personil. Yang ketiga, konsisten. Yang terakhir, yang keempat adalah continuous improvement. Nah, 4 kata kunci ini berdasarkan pengalaman kami tekankan kepada semua laboratorium yang kami dampingi. Anda harus menunjukkan komitmen yang tinggi, Anda harus bekerja secara teamwork, Anda harus konsisten, dan Anda harus continuous improvement. Jika keempat kata kunci ini kita terapkan dengan bagus, maka peluang untuk lulus akreditasi ISO 17025 semakin terbuka. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.